Halo Studio Lovers, negara Timor Leste yang beribu kota di Dili sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Negara ini bersikeras ingin merdeka. Pada akhirnya, Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur lepas dari Indonesia sejak tahun 1999. Namun resmi diakui sebagai negara pada tanggal 20 Mei 2002 silam. Nah, setelah lepas dari Indonesia, negara ini sangat bergantung dengan tambang minyaknya. Sementara itu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, memiliki banyak alternatif untuk mengembangkan daerahnya. Nah, seperti apakah perbandingan Kota Kupang dan Kota Dili sekarang ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Dili, Timor Leste. Studio Lovers, Timor Leste yang dijuluki Bumi Lorosai baru merdeka dari Indonesia 20 tahun silam. Timor Leste beribu kota di Dili. Jumlah penduduk Dili pada tahun 2022 lalu mencapai 234.026 jiwa. Secara geografis, kota Dili berlokasi di tepi pantai. Lalu seluruh transaksi keuangan di Timor Leste memakai mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, perwajahan kota Dili memang tidak cukup pesat berubah, tetapi terlihat upaya terhadap rekonstruksi setelah kerusakan dan kerugian yang dialaminya akibat peperangan di masa lalu, namun tidak tampak signifikan. Warna kolonial Portugis masih tampak jelas dapat dilihat di sejumlah villa dan gereja yang berada di sepanjang tepi pantai wilayah Dili. Namun, kehadiran patung Yesus setinggi 65 kaki yang menghadap ke pantai cukup memanjakan mata. Nah, bahasa resmi kenegaraan di Timor Leste adalah bahasa Portugal. Namun dalam kesehariannya, sesama penduduk menggunakan bahasa Tetun yang merupakan bahasa asli daerah setempat. Meskipun sudah berpisah nih Studio Lovers, penduduk Timor Leste masih fasih berbahasa Indonesia. Nah, setelah lepas dari Indonesia, Timor Leste sangat bergantung dengan tambang minyak bumi di Laut Timor. Sayang seribu sayang, kekayaan Timor Leste pada faktanya nih harus dibagi dua dengan Australia yang merupakan pengelola kekayaan alam Timor Leste yang ternyata juga nih Studio Lovers tidak memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada rakyat mereka, termasuk di Dili. Menurut lembaga penelitian Laohamutuk yang berbasis di Dili Studio Lovers, Timor Leste diperkirakan akan bangkrut pada tahun 2027 mendatang. Nah, penyebab utamanya semakin keringnya cadangan minyak dan gas alam yang menjadi sumber utama pendapatan Timor Leste. Karena itu cukup beralasan lah ya Studio Lovers jika Timor Leste masuk dalam kategori negara termiskin di dunia oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, dikutip dari laporan United Nations Development Program (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Suatu pilihan yang jika dilihat ya Studio Lovers amat berisiko dilakukan oleh pihak-pihak yang berharap Timor Timur merdeka kala itu. Nah, sekarang mereka masih tetap kesulitan untuk maju. Bahkan untuk membangun Dili saja nih sebagai representasi negara Timor Leste masih terseok-seok. Dili memang jauh dari kesan mewah sebagai sebuah ibu kota negara. Hal ini bisa dilihat di mana apartemen yang identik dengan gedung mewah bertingkat tinggi tidak tampak di Dili. Nah, apartemen yang dikenal di kota Dili hanya berupa kompleks perumahan yang ditata sedemikian rupa. Jauh deh dari kesan menawan. Kenyataan yang tak terbantahkan, sejumlah sektor ekonomi Timor Leste untuk Dili masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia. Ditambah lagi kasus korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan di Dili. Di lain sisi nih Studio Lovers, Komisi Anti Korupsi Independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut.
Integritas pemerintah jika dinilai di sini sangat lemah ya studi lovers. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Studi lovers, bagaimanakah dengan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste? Nah, bisa dibilang nih, Kupang terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kupang makin ditata sebagai kota yang cantik karena disokong oleh dana, baik dari APBD maupun APBN. Studi lovers, kota Kupang adalah kota terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timor. Populasi penduduknya mencapai 442.281 jiwa pada tahun 2022 lalu. Pembangunan kota Kupang pun saat ini membawa dampak yang besar untuk masyarakatnya. Terlebih lagi ada wacana yang kuat untuk pembangunan kereta api lintas negara dari Kupang ke Dili. Meskipun baru wacana, tetapi ini membawa angin segar untuk kemajuan Kupang di masa datang. Bisa dikatakan studi lovers, pada tahun 2023 ini, wajah Kupang sudah berbeda jauh dari tahun 1999 ketika Timor Leste meminta merdeka. Dahulu, di zaman Orde Baru, Dili selalu dianak-emaskan pembangunannya. Nah sekarang, ketika Timor Leste sudah merdeka, Kupang menjadi kota yang lebih berkembang. Yang menarik di studi lovers, kota Kupang bebas dari gelandangan dan pengemis yang kerap menjadi problem kota-kota besar. Nah, Maret 2022 lalu, Presiden Jokowi meresmikan penataan kawasan kota Kupang. Tampak terlihat, pada tahun 2023 ini, penataan kawasan kota Kupang telah memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, pemugaran kawasan kota lama sebagai ikon kota Kupang, menjadi destinasi wisata kuliner yang menampung 140 pedagang lokal demi meningkatkan daya tarik wisatawan. Dan tidak lupa juga nih, ada ruang terbuka bagi publik untuk atraksi seni dan budaya. Di samping itu, penataan kawasan Pantai Kelapa Lima di Kupang juga memberikan kesan indah untuk berkunjung. View kawasan tersebut langsung ke arah pantai. Amat memanjakan mata studi lovers. Oke deh studi lovers, itulah informasi tentang perbandingan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kota Dili, Timor Leste. Nah cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!